Bab 131. Kepala desa memuji kemampuan mereka. Tahun ini, lahan pertanian di desa lain menderita. Desa Xiaolin, Desa Zulin, dan desa-desa sekitarnya banyak diserang babi hutan, dan ladang yang aman hanya milik desa kita. Semuanya baik-baik saja di desa, itu semua berkat Hua-Hua, Dou-Dou, dan Mimi kita. Luo Sanshan berseri-seri ketika dia membicarakan hal ini, dengan kebanggaan tertulis di seluruh wajahnya, seolah-olah anaknya sendiri mendapat nilai penuh dalam ujian. Ketiga harimau kecil itu juga mengerti, dan masing-masing berteriak pada Luo Sanshan, seolah-olah mereka mengatakan bahwa selama babi hutan itu berani memasuki desa, mereka akan mencabik-cabiknya. Luo Sanshan menyentuh ini dan menepuk itu, tampak seperti seorang ibu yang penuh kasih sayang. Meskipun Chen Ce dan mereka belum memiliki anak, anak-anak kecil ini telah memberi Luo Sanshan kegembiraan baru sebagai ibu, jadi dia sangat menikmatinya. Setelah Qiu Yaoer beristirahat sebentar, Chen Ce memanggilnya keluar. Hari ini, ketika Chen Ce pergi ke pegunungan untuk melihat anggur liar itu, dia tidak memanggil orang lain, dia hanya membawa Qiu Yaoer untuk mengikutinya. Namun saat dia hendak pergi, Luo Sanshan juga datang bersama sekelompok pengikutnya. Belum lagi ketiga harimau, anjing, ling, dan macan tutul semuanya berkumpul. Mereka datang ke sini atas inisiatif mereka sendiri, dan Luo Sanshan bahkan tidak memberitahu mereka. Jelas sekali, hewan-hewan ini sangat menantikan pegunungan dan hutan, dan mereka lebih suka pergi ke pegunungan. Jalan setapak menuju gunung telah dirawat dengan baik oleh penduduk desa, lagi pula penduduk desa harus naik gunung setiap hari untuk memetik daun murbei. Setelah jalan diperbaiki dan mereka berjalan kaki setiap hari, jalanannya cukup bagus, membuat sangat mudah berjalan. Gulma dan pohon-pohon kecil di kedua sisinya telah ditebangi, dan bahkan terlihat seperti gerobak dorong. Dalam perjalanan, Chen Ce bertemu dengan sekelompok penduduk desa yang sedang membawa tong anggur ke rumah ulat sutera di gunung. Ketika mereka melihat Chen Ce, semua orang menyapanya dengan sangat sopan. Terima kasih atas kerja keras kalian semuanya. Setelah semua dipindah, pergilah ke rumahku untuk minum teh. Aku meminta kakak ipar ketiga untuk membuatkan teh. Laolu, bantu aku memberitahukan semuanya. Chen Ce juga menanggapi mereka dengan antusias. Sekarang dia dan penduduk desa rukun seperti satu keluarga. Dia manusia yang bijak. Jika orang lain menghormatinya, dia tentu juga harus menghormatinya. Laolu, penjaga toko dari keluarga Chen, menjawab dengan lantang, "Jangan khawatir, bos, kita tidak akan menderita kerugian apapun." Chen Ce mampir dan melihat-lihat. Banyak toples anggur telah dipindahkan ke ruang ulat sutera, tetapi itu tidak cukup untuk mengisinya. Diperkirakan dibutuhkan 2 kali lebih banyak toples. Setelah menyapa Laolu, Chen Ce membawa kedua gadis itu dan sekelompok hewan kecil ke atas gunung. Perjalanan menuju kebun anggur cukup jauh. Jalan pegunungan sepanjang 4 mil, jadi transportasi akan menjadi masalah besar. Untungnya, Chen Jiachun kini memiliki tenaga yang cukup. Ulat sutera musim ketiga belum mulai dipelihara. Selama periode ini, Chen Ce dapat meminta mereka membantu memetik buah anggur. Keterampilan dan resep ini harus dirahasiakan, tidak bisa membiarkan orang lain mengetahuinya begitu saja. Lebih dari setengah jam kemudian, Chen Ce dan yang lainnya tiba di kebun anggur. Mereka melihat ke arah kebun anggur dari tempat yang tinggi, melihat bahwa kebun anggur itu disilangkan dengan tanaman merambat, dan dipenuhi dengan anggur ungu seukuran jari, tapi karena rasanya asam sekali, burung pun tidak terlalu mempedulikannya. Dan karena buah anggurnya terlalu lebat, gulma lain tidak tumbuh banyak. Sepertinya itu hanya buah anggur, dan pertumbuhannya jauh lebih baik dari perkiraan Chen Ce. Suamiku, anggur ini terlalu asam. Haruskah kita menggunakannya untuk membuat anggur? Apakah ini mungkin? Apakah anggur ini tidak akan berubah menjadi minuman yang asam? Luo Sanshan memetik anggur dan melemparkan ke dalam mulutnya untuk mencicipinya, lalu dia menunjukkan ekspresi kesakitan karena rasa asamnya. Ini benar-benar asam. Qiu Yaoer yang semula ingin ikut mencicipi, segera menarik tangan kecilnya yang hendak memetik buah anggur. Dia paling tidak menyukai hal-hal yang asam. Melihat ekspresi Luo Sanshan, mulut Qiu Yaoer mulai berair. Jangan khawatir, aku punya kebijaksanaan sendiri. Apakah Anda masih takut dengan keasaman dalam anggur? Selama Anda menyesuaikan rasa manis dan asamnya, Anda bisa membuat anggur yang enak. Chen Ce telah banyak menyeduh wine buah, seperti wine pipa dan wine plum hijau. Wine merupakan salah satu teknik pembuatan anggur yang paling populer, belum lagi Chen Ce, seorang penjelajah waktu, bahkan orang paling awam pun bisa menyeduh wine buah di rumah. Chen Ce memasuki kebun dan memeriksa buah anggur satu persatu. Hampir setiap buah anggur memiliki embun beku putih di atasnya.
Chen Ce dengan lembut mengikis embun beku putih itu dan mengangguk puas. Embun beku putih ini adalah ragi alami, dan fermentasi anggur bergantung padanya. Menambahkan gula putih atau gula batu tidak hanya membuat rasanya lebih enak, tetapi yang lebih penting, meningkatkan kandungan alkohol dalam anggur. Pada dasarnya semuanya baik-baik saja. Ayo kembali dan beritahu semua orang bahwa kita siap untuk mulai memanen. Chen Ce kembali ke desa dan menemukan Tong Dalei. Dalei, buah anggur sudah bisa dipetik sekarang, cari beberapa orang untuk bekerja dan bantu saya memetik semua buah anggur. Ingatlah untuk membawa peralatannya. Chen Ce telah mendiskusikan masalah memetik anggur dengan Tong Dalei dan yang lainnya, dan Tong Dalei juga memutuskan kandidatnya. Sekarang tinggal pemberitahuan saja. Baiklah tuan, saya akan segera pergi. Tong Dalei mengumumkan dengan tergesa-gesa. Tidak lama kemudian, lebih dari 20 laki-laki dan lebih dari 30 pekerja perempuan dipanggil, totalnya lebih dari 50 orang. Mereka semua membawa keranjang bambu di punggung, dan mengikuti perintah Tong Dalei. Mereka semua mengikuti ke gunung dengan gagah berani. Penduduk desa tidak terkejut dengan hal ini. Tidak ada yang pernah memetik anggur liar di pegunungan. Mereka juga tidak ada yang berkomentar dengan apa yang dilakukan Chen Ce, ketika dia meminta orang untuk memetiknya. Di bawah kepemimpinan Tong Dalei dan Chen Xiaobing, penduduk desa pergi ke pegunungan untuk memetik anggur. Sebelum memetik, Chen Ce juga pergi dan memberitahu mereka beberapa hal penting. Misalnya, usahakan untuk tidak merusak embun beku putih pada buah anggur. Ragi alami ini akan berperan besar selama fermentasi. Melihat penduduk desa yang sudah pergi ke hutan, memetik tandan anggur dan memasukkannya ke dalam keranjang, Chen Ce buru-buru berlari kembali ke rumah ulat sutera untuk mulai membuat anggur. Kakak ipar ketiga, Liu Xiaoxiao, Luo Sanshan dan yang lainnya telah membawa kain katun dan minuman keras beralkohol tinggi ke ruang ulat sutera untuk membersihkan dan mendisinfeksi tong anggur. 50 tangki besar masing-masing berbobot 100 kg, dan 100 tangki kecil berbobot masing-masing 50 kg memang lumayan banyak, jadi mungkin Chen Ce dibuat agak sibuk. Segera, kumpulan anggur pertama diambil kembali oleh Tong Dalei dan yang lainnya. Chen Ce dengan cepat memanggil, dan Luo Sanshan, Qiu Yaoer, dan yang lainnya bergegas untuk membantu. Mata air pegunungan mengalir di sebelah rumah ulat sutera. Dengan mata air pegunungan yang bersih ini, Chen Ce telah meminta orang-orang untuk membangun 3 kolam. Sekarang dia merendam buah anggur di keranjang bambu di mata air tersebut dan membersihkan batang dan daunnya, itu dapat dengan cepat dicabut dari cabangnya. Tindakan ini menghilangkan kekhawatiran akan kerusakan kulit buah anggur, atau bahkan kerusakan embun raginya. Ketika orang barat membuat anggur, mereka memasukkan buah anggur yang dipetik ke dalam kolam besar, lalu memilih sekelompok gadis muda yang belum menikah dan masuk dengan telanjang kaki. Fungsinya, pertama, untuk menghancurkan buah anggur, dan kedua, untuk membiarkan jamur di kaki bertindak sebagai ragi. Meski cara menginjak buah anggur ini sering digunakan di negara-negara barat, namun Chen Ce tetap tidak bisa menerimanya, kecuali jika buah anggur tersebut diinjak oleh gadis cantik seperti Qiu Yaoer, dan mereka harus memiliki kaki yang cantik. Bagian terpenting dalam pembuatan wine adalah ditaburi icing sugar, yaitu gula putih. Namun gula putih pada zaman sekarang harganya sangat mahal, tidak begitu halus, dan warnanya tidak putih. Secara umum, bentuknya seperti permen batu kuning kecil. Sebulan yang lalu, Chen Ce meminta Lao Lu untuk mulai membeli frosting jenis ini. Harga makanan ini selalu sangat mahal, dan bahkan lebih mahal lagi di kota Xinyu, 30 yuan per pon, dan untuk membuat anggur, 100 kg anggur membutuhkan 30 kg gula. Rasio ini tidak boleh kurang, jika tidak, rasa anggur yang dihasilkan akan sangat buruk. Dengan kata lain, harga satu toples anggur adalah sekitar 1 tael perak untuk lapisan gulanya saja. Ditambah dengan biaya toples anggur dan biaya tenaga kerja untuk memetik anggur, maka biaya sebotol anggur setidaknya sekitar 1.100 perak. Namun, sebotol anggur seberat 100 kg pada dasarnya dapat menghasilkan lebih dari 90 kg anggur, dengan tingkat residu limbah yang sangat rendah. Anggur termurah di pasaran berharga 50 atau 60 yuan per kilogram, dan anggur wilayah barat berkualitas baik, 1 pon bahkan berharga 2 tael perak. Tidak peduli apapun, Chen Ce telah menghitung bahwa meskipun itu adalah anggur kelas 2 terburuk, 1 botol akan bernilai 5 tael perak, dan laba bersihnya setidaknya 3 atau 4 tael. Jika kualitasnya bagus, harganya akan berlipat ganda, dan Anda akan mendapat banyak uang. Namun, investasi gula juga sangat besar. 1 pon gula berharga 30 sen di kota Xinyu. Lao Lu membelinya langsung di ibu kota provinsi, yang harganya 2 sen lebih murah,
28 sen per kati, dan 100 kati sama dengan 22 sen. Chen Ce meminta 2.000 kilogram gula dan menghabiskan hampir 60 tael. Sekarang setelah penduduk desa yang memindahkan toples selesai memindahkan toples, mereka diarahkan oleh Lao Lu untuk mulai memindahkan gula. Penduduk desa suka melakukan hal ini, karena tidak mungkin mengunci sepenuhnya gula di dalam kantong kain. Jika ada lubang kecil yang bocor, mereka akan beruntung. Setiap orang bisa makan segenggam gula, dan rasanya manis. Setelah buah anggur yang sudah dicuci ditiriskan airnya, mereka mulai dituangkan ke dalam tong. 1 lapis buah anggur dan 1 lapis gula icing. Dalam waktu singkat, toples wine seberat 100 kg itu hampir penuh. Tentu saja tidak bisa diisi sampai penuh tersisa untuk fermentasi. Setelah sekitar 9 menit bekerja, Chen Ce meminta Qiu Yaoer untuk mencuci kakinya dan menggulung celananya. Apa yang Anda lakukan, Tuan? Anda tidak ingin melakukannya di sini, kan? Qiu Yaoer tersipu. Dia memikirkan hobi suaminya. Meskipun dia tidak merasa jijik, tapi ada begitu banyak orang di sini. Selain kakak ipar ketiga, ada beberapa perempuan dari desa yang membantu di sini, jika tidak maka akan terlalu sibuk. Qiu Yaoer masih gadis yang belum tersentuh, apalagi dia, bahkan Luo Sanshan dan yang lainnya pun tidak berani bersikap sombong di depan banyak orang. Bab 132. Melihat ekspresi gugup Qiu Yaoer, Chen Ce tahu bahwa dia salah berpikir. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya memintamu untuk menginjak buah anggur. Yaoer, aku jatuh cinta dengan keindahan kakimu yang seperti musim semi. Apakah kamu tidak ingin untuk bersama suamimu setiap hari? Chen Ce mendekatinya dan berbisik di telinga Qiu Yaoer. Wajah Qiu Yaoer menjadi lebih merah, seperti dia akan berdarah. Jarang sekali dia memiliki sisi kekanak-kanakan seperti itu. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan memukul Chen Ce, suamiku sangat jahat. Bukankah kamu selalu ingin bermain-main dengan kakiku? Aku benar-benar tidak tahu apa yang menyenangkan tentang kaki ini. Dia benar-benar tidak tahu betapa menariknya kaki kecilnya yang bulat dan ramping bagi seorang pecinta kaki. Chen Ce terkekeh dan tidak mau menjelaskan padanya, tapi hanya meminta untuk mencuci kakinya. Awalnya kakinya tidak kotor. Chen Ce tahu bahwa dia sering bermain dengannya. Selama dia tidak berjalan jauh atau sibuk terlalu lama, kakinya akan bersih ketika dia melepasnya dari kaus kaki, dan itu tidak berbau. Tapi sebaiknya harus dicuci, agar tidak akan terlalu memalukan dilihat orang. Setelah Qiu Yaoer membasuh kakinya ditutupi dengan tetesan air dan terlihat lebih indah. Di antara wanita Chen Ce, tidak satupun dari mereka memiliki kaki yang bisa dibandingkan dengan Qiu Yaoer. Kulit Liu Xiaoxiao cukup putih, tapi kakinya tidak secantik kaki Qiu Yaoer. Kaki Luo Sanshan juga indah, tapi telapak kakinya tidak semerah milik Qiu Yaoer. Kaki Qiu Yaoer sungguh indah sekali, telapak kakinya berwarna merah jambu, telapak kakinya kecil, putih dan lembut, apalagi sekarang ditutupi butiran air, semakin indah. Ini, angkat kakimu dan aku akan membantumu membersihkannya. Chen Ce datang dengan handuk. Qiu Yaoer tersipu dan berkata, tidak, aku akan menyekanya sendiri. Bagaimana aku bisa meminta bantuan suamiku? Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, aku akan menghapusnya sendiri. Chen Ce menyambar salah satu kakinya. Kaki Qiu Yaoer sangat fleksibel. Bahkan jika Chen Ce mengangkat kakinya tinggi-tinggi, dan memeluknya, dia masih bisa tetap berdiri. Indah sekali. Chen Ce menelan ludah, menekan pikiran kotor di dalam hatinya, lalu menyekat tetesan air di kaki Qiu Yaoer satu persatu. Ketika kedua kakinya dibersihkan, Chen Ce memberinya pelukan seorang putri, mengangkatnya secara horizontal, dan kemudian memasukkan kakinya ke dalam tong pertama yang penuh dengan anggur. Ah, Tuan, apa yang Anda lakukan? Bukankah ini anggur yang Anda buat? Mengapa Anda memasukkan saya ke dalamnya? Luo Sanshan, Liu Xiaoxiao dan yang lainnya juga melihat ke sana. Kakak ipar ketiga dan beberapa wanita lain melihatnya, tetapi tidak menonton. Mereka mengira Chen Ce punya ide baru untuk bermain dengan wanita mereka sendiri. Bagaimanapun, berita bahwa Chen Ce suka bermain dengan kaki indahnya telah menyebar dengan cepat. Jangan panik, aku meminta untuk mencuci kakimu karena alasanku sendiri. Sekarang, berdiri tegak dan hancurkan semua buah anggur di dalam tong. Semakin hancur, semakin baik. Meskipun Qiu Yaoer tidak mengerti mengapa Chen Ce ingin melakukan ini, dia tetap mengambil ujung roknya dan mulai menginjak dengan kakinya yang indah. Ketika kaki seputih salju ditutupi dengan bubur anggur ungu, Chen Ce memiliki keinginan untuk mengangkat kakinya dan menggigitnya. Kaki cantik seorang gadis cantik benar-benar yang terbaik di dunia. Tong Dalei dan yang lainnya terus membawa kembali lebih banyak buah anggur.
Ketika mereka melihat Qiyu Yaoer menginjak tong anggur, mereka semua terkejut. Namun, dia tidak banyak bicara. Bagaimanapun, Chen Ce ada di sini. Itu pasti idenya. Satu keranjang diangkut disusul dengan keranjang yang lain, dan keranjang demi keranjang berisi anggur ungu dipetik kembali. Tenaga kerja tampaknya semakin tidak mencukupi. Chen Ce berlari ke sekolah untuk mencari bala bantuan. Tidak ada anak laki-laki. Itu membutuhkan sekelompok gadis, dan mereka harus cantik, putih, dan bersih. Dia menemukan total 9 orang, semuanya adalah gadis kecil tercantik di desa. Yang termuda baru berusia 6 atau 7 tahun, sedangkan yang tertua berusia 12 atau 13 tahun. Mereka tidak perlu mengambil kualifikasi akademis seperti anak laki-laki. Kalaupun mereka gagal mempelajari beberapa hal, itu tidak akan menjadi masalah besar. Jika Chen Ce ingin meminta bantuan anak-anak itu, Wang Hongwen akan keberatan. Gadis-gadis, kemarilah dan cuci tanganmu serta disinfeksi terlebih dahulu. Siang-siang dan Yui Wei, kalian berdua juga harus mencuci kakimu. Lalu, seperti kakakmu Yaoer, ayo kita injak anggur di tong bersama-sama. Siang-siang dan Yui Wei adalah yang tercantik di antara para gadis, dan mereka juga yang terbersih. Chen Ce juga mengamati mereka dan merasa bahwa kaki mereka cukup bagus. Jadi mereka mendapat pekerjaan yang sama dengan Qiyu Yaoer. Setelah mencuci tangan dan kaki dengan sabun wangi, keduanya digendong oleh Chen Ce. Sama seperti Qiyu Yaoer, mereka menginjak toples anggur. Gadis-gadis lain mengikuti Luo Sanshan dan yang lainnya, mencuci buah anggur, mengeringkannya, dan memasukkannya ke dalam toples anggur sesuai dengan pekerjaan jalur perakitan. Toples anggur terisi satu demi satu, dan Chen Ce perlu melakukan langkah terakhir. Dia menemukan kertas minyak bersih, membaginya menjadi 2 lapisan, dan menutup toples anggur. Langkah selanjutnya adalah memberi mereka waktu fermentasi tertentu. Pada siang hari, setelah semua orang makan sederhana, Tong Dalei memberitahu Chen Ce, "Tuan, toples anggur jelas tidak cukup. Saya melihat dan menemukan bahwa kita pasti tidak akan bisa menyelesaikan panen semua buah anggur hari ini. Sekarang kita telah memetik sekitar 100.000 buah anggur. Sekitar 30%, tetapi sebagian besar toples anggur telah digunakan. Jika Anda ingin menyeduh semuanya, Anda harus memesan setidaknya 200 lagi toples anggur 100 jin." Tong Dalei agak ragu-ragu, karena memesan 200 toples anggur lagi akan mengeluarkan banyak uang. 80 koin untuk 1, 10 untuk 800 koin, 100 untuk 8.000 koin, 8 tael perak. Jika ditambah Iching Sugar, maka 100 toples membutuhkan investasi sekitar 110 tael. Ini adalah sejumlah uang yang akan membuat Chen Ce pusing. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Chen Ce turun gunung untuk mencari Xiaoyong dan memintanya untuk membawa beberapa anak yang mahir berhitung, untuk menghitung hasil panen anggur di gunung dan melakukan pembelian secara akurat. Ketika Xiaoyong dan yang lainnya mendengar tentang pekerjaan yang diatur oleh tuan mereka, mereka langsung bersorak. Dia membawa beberapa teman sekelasnya jauh ke dalam kebun anggur. Setelah perhitungan yang tepat, mereka menemukan angka. Ada sekitar 60% sisa anggur. Berdasarkan jumlah toples anggur saat ini, sekitar 130 lagi perlu dibeli. Jumlahnya 70 lebih sedikit dari perhitungan Tong Dalei. Tong Dalei sangat terkejut. Awalnya, dia mempertanyakan apakah Xiaoyong dan yang lainnya telah membuat kesalahan dalam perhitungan mereka. Namun, pada hari kedua, setelah melihat sekeranjang anggur terakhir dimasukkan ke dalam toples anggur, ternyata benar. Sangat akurat, Tong Dalei benar-benar yakin sekarang. Ada 2 rumah ulat sutera, total 180 toples wine besar berisi 100 jin, dan 100 toples wine kecil berisi 50 jin. Tapi ada ketidakpuasan karena adanya sisa anggur, jadi minimal harus ada diskon sekitar 1 level, yaitu output aktual 25.000 kg. Sedangkan untuk 25.000 kg anggur, total investasi dalam toples anggur lebih dari 20 tael, dan uang gula hanya lebih dari 200 tael, totalnya mencapai 230 tael. Harus ada upah. Gaji Chen Ce untuk semua pekerja yang datang membantu sangat tinggi. Orang-orang seperti Tong Dalei dibayar 50 sen sehari. Pekerja lain lebih sedikit, 30 sen gajinya yang juga tidak rendah. Namun jika digabungkan, gaji selama 2 hari hanya beberapa tael perak, yang merupakan sejumlah kecil uang bagi Chen Ce. Dan secara teori, berapa banyak yang bisa kita panen dari 25.000 kg anggur? Jika anggur termurah berharga 50 sen per kati, setidaknya nilainya sekitar 1.200 tael. Jika anggur berkualitas tinggi, harga satuannya bisa 3 hingga 5 kali lipat dari 1.500 hingga 2.500 yuan per kati. Itu adalah pengembalian bernilai tinggi sebesar 3 hingga 5.000 tael.
Bahkan dengan harga wine kualitas terendah, terdapat laba atas investasi 5 hingga 6 kali lipat, sehingga membuat wine ini cukup bermanfaat. Butuh 2 hari untuk memanen dan memproses semua anggur. Bahkan Chen Ce kelelahan. Kaki Qiu Yaoer memutih karena menginjaknya, dan kulitnya menjadi keriput, seperti kerutan wanita tua, yang membuatnya merasa tertekan. Sebenarnya ia tidak terlalu memperhatikan kakinya, namun karena suaminya sangat menyukainya, maka jika kakinya patah, apa yang akan ia lakukan jika suaminya tidak suka lagi mencubit atau memainkan kakinya di masa depan? Untungnya, setelah istirahat beberapa saat, kakinya kembali terlihat elastis dan empuk. Meski jus anggur sudah lama direndam, rasa manis jus anggur tetap ada di kaki. Qiu Yaoer diam-diam menjilatnya sendiri. Rasanya enak, dan dia sangat ingin Chen Ce memainkannya juga. Tapi Chen Ce tidak punya waktu sama sekali. Dia terjebak waktu dan bangun di tengah malam. Di bawah perlindungan 3 harimau kecil, dia pergi ke rumah ulat sutera di gunung dengan obor dan menemukan kertas minyak di setiap toples anggur. Toples wine pertama sudah dibuka. Jika tidak dibuka, wine yang difermentasi di dalamnya akan memecahkan kertas minyak. Dan setelah dibuka, Anda masih perlu mengaduknya dan menambahkan gula icing dalam jumlah tertentu. Ini hal yang terpenting. Dengan ratusan botol anggur, Chen Ce membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mengaduknya setiap kali. Lelah dan seperti ini dilakukan selama kurang lebih seminggu, Chen Ce hanya menggunakan jeruji bambu untuk mengalirkan sisa tong anggur dan membuangnya. Logikanya, perlu disaring, tetapi anggurnya terlalu banyak, lebih dari 20.000 kilogram dan lebih dari 10 ton. Jika ingin menguras semuanya, tanpa bantuan mekanis, Chen Ce akan kelelahan. Adapun meminta bantuan seseorang, Anda masih bisa meminta seseorang untuk mengerjakan langkah sebelumnya, tetapi jika Anda meminta bantuan setelah ini, rahasia terpenting menambahkan gula akan terungkap. Kertas tidak bisa menampung api. Chen Ce sedang membeli toples anggur dan gula icing. Akan sulit baginya untuk tidak menarik perhatian orang lain. Anggur gunung tidak hanya terdapat di desa Chenjia saja, banyak terdapat di pegunungan desa lain. Benar saja, ketika Chen Ce mengeringkan semua buah anggur dan menyegelnya kembali untuk melanjutkan fermentasi dan penuaan, Chen Ce menerima kabar tersebut. Di seberang sungai, sebuah desa bernama Desa Xiaojing juga mulai membuat anggur dalam skala besar. Melalui rumor beberapa penduduk desa, Chen Ce mengetahui bahwa pembuat anggur di Desa Xiaojing hanyalah seorang gangster bernama He Laoliu dari desa mereka. Dan gangster bernama He Laoliu ini baru-baru ini menjadi sangat dekat dengan Song Chengtang, musuh bebuyutan Chen Ce di kota. Bab 133. Chen Ce tidak pernah melupakan konfliknya dengan Song Chengtang. Meskipun Chen Ce tidak pernah menyebutkannya, dia memikirkan urusan serif di dalam hatinya. Bukan karena dia menganggap tinggi posisi serif, tapi karena dia tidak bersaing dalam mendapatkan kata-kata. Apalagi jika ia tidak menjadi petugas serif, maka jika Song Chengtang menjadi serif, pasti akan berdampak pada perkembangan desa Chenjia. Bajingan ini, aku tidak tahu dari mana dia mendapat berita itu. Dia tahu kalau kita sedang membuat anggur. Sial, mereka juga membeli banyak toples untuk membuat anggur. Song Chengtang pasti memberinya ide, kalau tidak, bagaimana He Laoliu bisa mendapatkan uang untuk melakukan bisnis ini. Tong Dalei dan Chen Xiaobing sangat marah. Mereka semua mengenal He Laoliu, dia hanyalah seorang pemalas yang sering berkeliaran di kota Xinyu. Orang yang seperti itu, mana mungkin bisa melakukan pekerjaan yang elegan seperti membuat wine, dia bahkan tidak bisa meminumnya. Tong Dalei bahkan berteriak bahwa dia akan menghancurkan semua toples anggur mereka. Chen Ce menghentikannya sambil tersenyum, jangan terlalu khawatir, anggur tidak semudah itu dibuat. Chen Xiaobing berkata dengan sedih, tidak, Tuan, kuncinya adalah bajingan ini menyebarkan berita di kota, mengatakan bahwa Anda, Tuan, menjiplak metode pembuatan anggurnya. Bajingan ini, Chen Ce mengerutkan kening, oh, beraninya dia mengatakan itu. Kita sedang membuat anggur akhir-akhir ini, dan tidak ada orang asing yang datang ke gunung untuk melihatnya, bukan? Orang-orang yang bisa pergi ke gunung semuanya dapat dipercaya. Chen Ce selalu berhati-hati dalam memilih orang. Dia tidak berpikir orang-orang ini akan berbicara omong kosong. Tong Dalei mengangkat tangannya karena malu, beberapa hari yang lalu, ketika kami sedang memetik anggur, kami bertemu dengan beberapa pemburu dari desa lain. Mereka bilang mereka kebetulan lewat. Saya ingin tahu apakah itu mungkin mereka. Pemburu berkeliaran di seluruh pegunungan dan dataran, jadi bukanlah masalah besar untuk mencapai pegunungan belakang desa Chenjia. Tentu saja Tong Dalei tidak bisa mempermalukan orang lain karena masalah ini. Dia tidak bisa mengatakan bahwa gunung belakang adalah milik desa Chenjia dan tidak ada orang lain yang boleh melewatinya, bukan?
Chen Ce mengangguk, apakah itu mereka atau bukan, kita harus lebih waspada. Jika ada orang asing seperti ini lagi lain kali, kita harus melihat mereka meninggalkan desa. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pasti ada yang salah dengan para pemburu ini. Mereka mungkin bersembunyi di suatu tempat sambil menyaksikan Chen Ce menyeduh anggur di ruang ulat sutera. Kalau tidak, bagaimana mereka berani berdiri sekarang dan menuduh Chen Ce mencuri metode pembuatan anggur mereka? Ya, Tuan, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita ingin menghadapi He Laoliu? Tong Dalei mengepalkan tangannya dengan getir. Jelas sekali He Laoliu lah yang diam-diam mempelajari keterampilan Chen Ce, dan kemudian diam-diam membuat anggur. Tetapi mereka tidak akan menyangka, bahwa mereka tidak akan menghasilkan banyak uang, dengan hanya mengamati cara yang sederhana ini. He Laoliu ini tidak bisa menelannya nanti, tidak peduli apa yang dia pikirkan. Chen Ce tersenyum dan meyakinkannya, jangan khawatir. Mereka tidak bisa memanfaatkan ini. Tunggu dan lihat saja, mungkin mereka akan menderita kerugian besar. Pengerjaan wine belum sempurna di kawasan Dazu, sehingga wine dijual dengan harga selangit oleh orang-orang barbar yang menunggangi unta, terutama karena mahalnya biaya pengiriman. He Laoliu jelas berkolusi dengan Song Chengtang dan yang lainnya. Alasan mengapa dia mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malu, menyebutkan Chen Ce diam-diam mempelajari keahlian mereka, terutama karena dia ingin membuat Chen Ce marah dan terprovokasi. Sangat disayangkan Chen Ce yang tahu betul bahwa pengerjaan wine tidak semudah itu dipelajari, akan berhasil terpancing oleh mereka. Menderita kerugian besar. Pak, mungkinkah mereka tidak bisa mempelajari esensi pembuatan wine? Mata Tong Dalei tiba-tiba berbinar saat mendengar ini. Hei, jika hukum tidak diturunkan ke telinga, mereka tidak bisa mempelajari hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Biarkan mereka bermimpi. Saudara Lei, kamu bisa menyebarkan berita dan mengatakan bahwa merekalah yang menjiplak karya kita. Tong Dalei mengerutkan kening dan bertanya, apakah Anda akan menanggapinya? Apakah itu akan memalukan bagi kita? Tuan, haruskah kita mengabaikannya saja? Lihat, Tong Dalei memang seperti ini. Dia jelas sangat marah, tapi dia juga sangat tenang dan tahu bagaimana menghadapinya dengan cara yang paling aman. Chen Ce menggelengkan kepalanya. Meskipun Tong Dalei sangat tenang, dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya perlu bersemangat. Kebetulan insiden antara He Laoliu dan Song Chengtang membuat masalah ini menjadi topik hangat. Ketika kebenarannya terungkap, lebih banyak orang akan mengenali anggur desa Chenjia yang mereka buat. Oleh karena itu, hal ini sebenarnya merupakan hal yang baik bagi Chen Ce dan Chenjia. Atas desakan Chen Ce, Tong Dalei pergi untuk menyampaikan berita sesuai permintaannya tanpa mengatakan apapun lagi. Hasilnya adalah pertengkaran verbal yang jelas. Sekarang, berita bahwa Chen Ce dan Song Chengtang bersaing memperebutkan posisi serif, dan juga metode pembuatan anggur, menyebar dengan cepat. Orang-orang di kedua sisi sungai mengetahuinya dan memulai pertengkaran dengan orang di sebelahnya. Misalnya, masyarakat di seberang sungai mengatakan, bahwa masyarakat di desa Chenjia adalah bajingan dan tidak tahu malu, karena menjiplak teknologi pembuatan wine He Laoliu. Orang-orang di desa Chenjia menanggapi dengan mengatakan bahwa 3 generasi terakhir petani miskin seperti Anda, Patriark ke-6 He, bahkan belum pernah minum beberapa cangkir air kencing kuda, jadi dari mana mereka mendapatkan keterampilan membuat anggur. He Laoliu hanya bisa menjebak orang, tapi di sisi lain, Tuan Chen kami dari desa Chenjia adalah orang yang bahkan dihormati oleh para cendekiawan hebat. Dia berkata kepada orang-orang yang terlibat dalam kasus ini, jangan dengarkan, bajingan itu melantunkan omong kosong, teknologi pembuatan anggur Chenjia mereka dijiplak dari He Laoliu kami. Perang kata-kata seperti ini masih bisa menimbulkan banyak panas. Kota Xinyu, Gedung Taifeng, lantai 2. Hahaha, kali ini Chen Ce mengalami kerugian yang bodoh, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia tahu bahwa kita memanfaatkan mereka, lalu bagaimana membuktikan, jika kita belajar dari mereka membuat anggur? Mereka tidak punya bukti sama sekali, hahaha. Seorang pria berpakaian setengah terbuka dengan wajah memerah karena minum, berdiri dengan kaki di atas bangku, tersenyum sangat bahagia. Nama pria itu adalah He Laoliu, awalnya dia hanya seorang gangster dan penjudi di kota. Dia dulu bersaudara dengan Li Hu, Lai Qiang dan lainnya. Tapi sejak Li Hu, Lai Qiang dan lainnya menghilang, He Laoliu mulai menyebut dirinya raja. Dengan sikap nakalnya yang canggih, semua orang di seluruh kota Xinyu tahu namanya, He Laoliu. Pada saat yang sama, Song Chengtang dan yang lainnya menyadari perannya dan mulai menghubunginya secara proaktif. Awalnya Song Chengtang hanya menghubungi He Laoliu dengan mentalitas tidak menyinggung ular lokal. Tanpa diduga, begitu dia melakukan kontak dengannya,
He Laoliu tidak hanya sangat baik padanya, tetapi juga memberinya ide bagus untuk menekan Chen Jia dan Chen Ce. Oleh karena itu, meskipun He Laoliu sedikit berlebihan, Song Chengtang tetap tersenyum dan mengangkat gelasnya untuk minum bersamanya. Namun, ada orang lain yang duduk di sebelah Song Chengtang. Pria ini mengenakan jubah panjang dan tampak seperti seorang sarjana. Dia berasal dari keluarga kaya di daerah itu, Pang Zun dari keluarga Pang. Berbeda dengan Song Chengtang, Pang Zun sangat tidak senang dengan He Laoliu, namun karena He Laoliu punya rencana untuk menjiplak pembuatan wine desa Chen Jia, Pang Zun tetap mengucapkan selamat sambil tersenyum. Chen Ce mungkin tidak pernah membayangkan kita bisa mendapatkan formula anggurnya secepat itu. Dia tidak menyangka bahwa membuat anggur akan sesederhana itu. He Laoliu, kamu harus memperhatikan hutan anggur liar di gunung. Jangan izinkan orang lain menyentuhnya. Kata-kata Pang Zun membuat He Laoliu tertawa. Sarjana Pang, jangan khawatir, apakah kamu tidak mengerti apa yang saya lakukan? Saya tidak hanya ingin merawat kebun anggur kita dengan baik, saya juga ingin merawat hutan anggur di desa Chen Jia dengan baik. Ada cara untuk mendapatkannya. Pang Zun kaget saat mendengar ini, kebun anggur di desa Chen Jia. Bagaimana mungkin? Itu berada di bukit belakang desa Chen Jia. Betapapun beraninya Pang Zun, dia tidak pernah berambisi untuk memperoleh kebun anggur itu. He Laoliu terkekeh, kami punya cara kami sendiri untuk memanjakan kulit. Kebun anggur ada di gunung, dan gunung itu bukan milik desa Chen Jia mereka. Mengapa kebun anggur harus menjadi milik mereka? Menurut saya, kebun anggur itu pasti milik kita. Kebun itu lebih dekat dengan desa kita, mengapa kita harus memberikannya ke desa Chen Jia? Pang Zun mengacungkan jempol dan berulang kali memujinya. Ini benar-benar metode yang hanya bisa dipikirkan oleh seorang bajingan. Dia berantakan dan licik bahkan tanpa alasan apapun. Song Chengtang bertepuk tangan, oke, ini bagus, hahaha, Laoliu, aku mendukungmu, kamu benar, pegunungan bukanlah tanah pribadi siapapun, kebun anggur tumbuh di pegunungan, mengapa? Apakah bisa menjadi milik keluarga Chen? Melihat Song Chengtang begitu mendukung dirinya sendiri, He Laoliu tiba-tiba menjadi lebih bangga, ya, mengapa itu milik keluarga Chen mereka? Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkannya, kita masih bisa mengambil langkah mundur. Tahun ini, keluarga Chen mereka setelah memanen buah anggur, saatnya keluarga He kita memanen buah anggur tahun depan. Jika mereka masih tidak setuju, maaf. Kita bisa pergi pada malam yang gelap dan berangin, dan memotong semua pohon anggur mereka satu persatu. Mari kita lihat apa lagi yang mereka gunakan untuk membuat anggur. Mata Song Chengtang dan Pang Zun berbinar ketika mendengar rencana untuk memusnahkan keturunan mereka. Keduanya saling berpandangan, lalu tertawa di saat bersamaan. Oke, ini rencana yang bagus. Jika Chen Ce tidak setuju, Laoliu, lakukan saja ini dan potong semua buah anggur gunung mereka, atau, jika Anda melakukannya sedikit lebih ekstrim, bakar semuanya. Song Chengtang dan Pang Zun hanya memiliki kemenangan di mata mereka, dan hanya ada sedikit batasan moral pada mereka. Oleh karena itu, tindakan pemberontakan dengan membakar gunung bukanlah hal yang tidak dapat diatasi di mata mereka. Terlebih lagi, semakin mereka memikirkannya, semakin mereka berpikir bahwa hal itu mungkin dilakukan. Selama gunung itu dibakar, tidak hanya kebun anggurnya, tetapi bahkan industri tekstil, yang merupakan ancaman terbesar bagi mereka, akan musnah, akan sangat terkena dampaknya. Ratusan hektar hutan murbei di desa Chen Jia kini telah menjadi iklim. Jika dibakar, industri tekstil di desa Chen Jia dapat terhambat secara efektif. Semakin Pang Zun dan Song Chengtang memikirkannya, semakin mereka merasa bahwa rencana ini dapat dilaksanakan. Sementara itu, meskipun Chen Ce telah mengambil tindakan pencegahan tertentu, bagaimana dia bisa mengira lawannya akan memiliki pikiran jahat seperti itu? Saat ini, Chen Ce sedang sibuk memilih benih ulat sutera untuk Zheng Tingji dari desa Sibali. Ketika mereka berada di desa Sibali, Chen Ce membuat janji dengan Zheng Tingji dan akan memberikannya 200 benih ulat sutera. Sekarang, saatnya mengirimkan dan mulai memeliharanya. Bersambung ke bab selanjutnya.